Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 22 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, sebab Engkau ya Bapa menjadi Allah kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Kepada Ibu Connie, kami persilahkan. Terima kasih, Shalom dan selamat pagi buat kita semua yang mendengarkan Renungan Pagi 22 Desember 2022. Bacaan Renungan Pagi diambil dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar dengan judul Allah Sendiri Menjadi Allah Mereka. Ayat tema diambil dari kitab Wahyu 21 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, "Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, 'Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka.' Segenap kekayaan alam semesta akan terbuka untuk pelajaran dan penyelidikan umat tebusan Allah. Tanpa dibelenggu oleh kefanaan, mereka terbang tanpa letih ke dunia-dunia yang jauh, dunia-dunia yang terharu dalam kesedihan menyaksikan penderitaan manusia, dan yang menyanyikan nyanyian kesukaan karena mendengar kabar penebusan jiwa-jiwa. Dengan kesenangan yang tak terkatakan, anak-anak dunia ini berbaur ke dalam sukacita dan hikmat makhluk-makhluk yang tidak jatuh itu. Mereka saling membagikan kekayaan pengetahuan dan pengertian yang diperoleh dari segala zaman di dalam merenungkan pekerjaan tangan Allah. Dengan penglihatan yang tidak samar-samar, mereka memandang kemuliaan ciptaan, matahari, bintang-bintang, dan sistem-sistem yang semuanya dalam aturan yang ditentukan mengelilingi takhta Allah. Di atas segala-galanya, mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, dituliskan nama Halik, dan di dalam segala sesuatu kekayaan kekuasaannya dinyatakan. Dan sementara tahun-tahun kekekalan bergulir, akan membawa penyataan Allah dan Kristus semakin kaya dan semakin mulia. Sementara pengetahuan berkembang, demikian juga dengan kasih, rasa hormat, kebahagiaan semakin bertambah. Semakin manusia mempelajari Allah, semakin besar kekaguman mereka terhadap tabiat Allah. Pada waktu Yesus membukakan di hadapan mereka kekayaan penebusan dan pencapaian yang luar biasa dalam pertikaian besar melawan setan, hati umat yang telah ditebus tergerak untuk lebih berserah dengan sungguh-sungguh, dan dengan lebih bersukacita mereka memetik kecapi keemasan. Dan beribu-ribu dan berlaksa-laksa suara bersatu menyanyikan nyanyian akbar pujian. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8, halaman 715 dan 716. Demikian bacaan Renungan Pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Connie. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pertanyaan yang penting sekali kita tanyakan adalah, siapakah Allah yang menjadi Allah kita di dunia baru nanti?
Mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, khususnya dari King James Version. Wahyu 21 ayat 3 berkata, "Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, 'Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka.'" Kemudian perhatikan dalam terjemahan King James, khususnya yang ditandai warna biru dengan kuning, dikatakan di sana, "They shall be his people, and God himself shall be with them and be their God." Dalam terjemahan bahasa Indonesia, tidak ada kata himself atau sendiri, yang adalah bentuk tunggal. Jadi, terjemahannya seharusnya berkata, ia sendiri akan bersama mereka dan menjadi Allah mereka. Karenanya, Allah yang dimaksudkan adalah tunggal, yaitu hanya satu. Siapakah dia? Kita buka Wahyu 3 ayat 12, di mana Yesus berkata dalam suratnya kepada jemaat Philadelphia, berbunyi, "Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru." 4 kali Yesus berkata Allahku. Jadi, bagi yang menang, hanya menerima 3 nama, yaitu nama Allahnya Yesus, nama kota Allah, yaitu Yerusalem baru, dan namanya Yesus yang baru. Nah, siapakah Allahnya Yesus? Buku Wahyu ditulis oleh Yohanes yang kekasih, dan Yohanes yang sama menulis buku Injil Yohanes, di mana Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 17 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Jelas bahwa Allahnya Yesus itu adalah Bapanya Yesus itu sendiri. Allah Bapalah Allahnya Yesus. Bahkan dalam doanya kepada Bapa, Yesus akui bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3 berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Hidup yang kekal adalah jika kita mengenal 2 oknum saja, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Jadi, Allah yang menjadi Allah kita adalah Allah Bapa. Allah Bapalah yang menjadi Allah kita. Sehubungan dengan hal ini, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 491, paragraf 2. "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu." Wahyu 21 ayat 22. Umat Allah memiliki hak istimewa untuk mengadakan persekutuan terbuka dengan Bapa dan Anak. Jelas sekali, berdasarkan kutipan ini, bahwa Allah yang disebut Tuhan yang Maha Kuasa adalah Allah Bapa. Dan oleh karena Allah Bapa dan Anaknya tinggal bersama-sama dengan umatnya, maka tidak diperlukan lagi Ka'bah di sana, sebab Allah Bapa dan Anaknya itulah Ka'bah tersebut. Semakin jelas bahwa Allah yang menjadi Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Bapa. Kemudian, renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 382, paragraf 2. "Di atas segala-galanya, mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, dituliskan nama Khalik, dan di dalam segala sesuatu, kekayaan kekuasaannya dinyatakan." Nah, siapakah Khalik kita dan siapakah namanya? Kita baca The Great Controversy, edisi tahun 1888, halaman 436, paragraf 2. Dikatakan di sana, "Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya. Akulah Jehovah dan tidak ada yang lain." Yesaya 40 ayat 25 dan 26,
Yesaya 45 ayat 18. Kata pemazmur, ketahuilah bahwa Jehovah lah Allah, dialah yang menciptakan kita dan punya dialah kita. Kutipan ini secara khusus diambil dari buku The Great Controversy edisi 1888. Sebab edisi ini secara khusus menggunakan kata Jehovah untuk menjelaskan bahwa Allah Bapa lah yang menjadikan kita dan dialah Allah, tidak ada yang lain. Jika saudara membaca The Great Controversy edisi 1911, maka kata Jehovah sudah dirubah menjadi Lord atau Tuhan. Intinya, berdasarkan bukti tulisan Roh Nubuat ini, Jehovah lah Sang Pencipta. Sekarang, siapakah Jehovah tersebut? Apakah dia adalah Allah Bapa? Ya, benar, dia adalah Allah Bapa. Ingat kembali kutipan berikut ini dalam The Review and Herald, Maret tanggal 3 tahun 1874, paragraf 20. Dikatakan, ia melihat, ia di sini adalah setan, melihat kilatan kilat dari langit yang tak berawan dan mendengar kata-kata menakutkan dari Jehovah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jelas sekali bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Jehovah adalah namanya Allah Bapa. Karenanya penting sekali kita mengenal siapa Jehovah tersebut, dan jika Nyonya White menuliskan Jehovah, jangan rubah-rubah lagi. Sebab itulah nama yang dituliskan pada kitab ciptaannya. Itulah nama Allah Bapa yang dituliskan kepada yang menang. Sebagaimana perkataan Yesus tadi dalam Wahyu 3 ayat 12. Nah, apakah maknanya nama Khalik dituliskan kepada kita? Dituliskan artinya karakternya menjadi bagian kita. Sebab nama dalam Alkitab bermakna karakter. Ingat kembali Keluaran 34 ayat 5-7 saat Allah menyerukan namanya kepada Musa. Dia sebutkan karakternya. Karakter Bapa lah yang dituliskan kepada kita menjadi karakter kita dan kita diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 382 paragraf 3. Semakin manusia mempelajari Allah, semakin besar kekaguman mereka terhadap tabiat Allah. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, penting sekali untuk kita belajar tentang Allah dan mengenal Dia, khususnya siapa Dia dan karakternya. Allah kita hanya satu, yaitu Allah Bapa, dan namanya Jehovah. Dialah Allah kita, dan kita menjadi umat-Nya mulai dari dunia ini sampai di dunia baru nanti. Dan Dia mempunyai seorang anak, namanya Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebab Allah yang kita sembah harus sama dari dunia ini sampai di dunia baru nanti. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini. Pekabaran yang penting sekali, sebab kami harus mengenal siapa Allah yang kami sembah. Allah yang kami sembah di dunia ini harus sama nanti dengan Allah yang kami sembah di dunia baru. Karenanya, sebagaimana pekabaran firman-Mu dan juga Roh Nubuat, Allah yang kami sembah adalah tunggal, yaitu Allah Bapa, sebab Dia sendirilah yang menjadi Allah kami, baik di dunia ini dan di dunia baru nanti. Dan Dia mempunyai seorang anak yang Dia peranakkan yang bernama Yesus Kristus. Melalui Kristuslah Dia menyatakan dirinya, dan bila mana kami mengenal Yesus, kami mengenal Bapa. Dan bila mana kami mengenal Bapa dan Anaknya, itulah hidup yang kekal. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, sebab hanya oleh kehadiran-Mu dalam hati ini, kami dapat mengenal Engkau dan dapat mengenal Bapa. Dan pada akhirnya, bila mana kami sudah diubahkan menjadi serupa dengan karakter Bapa dan Anak, kami beroleh hidup yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi,
Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.